pasukan Geek Slate yang benar-benar mendominasi. Bentar. Di game kedua itu agak cukup one-sided loh. Cepet Ini- lagi game-nya. Seakan-akan apakah Geek Slate mereka memaksain untuk ngambil Natalia Salah. First Pick atau Fanny? Faramis. Buat Abo ya, buat Abo ya. Kemarin power itu di Faramis. Dan sekarang Valentina ditutup lagi sama Araki. Jadi Faramisnya nggak bisa diambil dari kartu altarnya. Tapi Momochan, yang aku membahayakan adalah Ada Eve. mereka kalau misalnya mengambil Faramis sekarang dari tim RRQ, ini bisa menjadi hero Luka nanti akan keluar untuk meng-counter kayak lampu-lampu. Itu yang berbahaya. Cuma kalau ngomong soal Faramis, ini sih terbuka dengan sangat bebas ya. Karena beberapa belakangan ini Faramis menjadi tulang punggung para tim-tim yang berhasil mendapatkan kemenangan. Walaupun ada juga yang kalah. Menurut aku ya, Ya. kalau RRQ mau ngambil Faramis, mereka bisa ambil karena mereka lebih mengamankan Kufra untuk efek sisi juga. Untuk sustain tim fight apakah akan diamankan oleh Geek Slate? Faramis terbuka begitu lebar. If yang dimainkan sama Rainbow nantinya, ini nggak bakalan bisa mungkin bertahan lama karena efek surprise dari Divine Judgment oleh Baloiski udah diamankan di first pick-nya. Kalau misalnya kita ngelihat dengan adanya efek sisi yang dimiliki dengan satu Eve dan juga satu Kufra, ini kombonya bisa masuk dari segi team fight-nya. Tapi Kari bersama dengan Varsha sama-sama dua high ground diamankan oleh kedua mid laner. Cuma kalau kita ngelihat dari RRQ, apakah mereka mau amanin untuk gold lane terlebih dahulu? Kari ini udah diamankan sama Geek Slate. Seakan-akan mereka mau memberikan warning ke RRQ kayak kalian gak bakal bisa mainin tank jungler lagi sekarang. Brody Gaming kah? Wih, Fanny. Ini yang bilang Fanny dibuka karena nggak bisa bawa tank jungler buat Albert. wow. Mereka harus main cepat bahkan dari RRQ. Kalau nggak mau sampai kejadian lagi seperti game pertama, masuk ke menit yang ke-26 tadi. Bahkan setelah ban yang dilakukan, pick yang selanjutnya ini ada di tangan dari tim RRQ loh. Ya kan? Iya. Pick yang selanjutnya ada di tangan Yes. dari RRQ. Dan mungkin Geek Slate ini harus berpikir untuk menutup bot laner dari seorang Skylar sih. Kalau menurut aku Harus ya, ditutup. kalau menurut aku ya, Apa? Aku nungguin. ambil Brody mikir dulu, Ah. mikir dulu kan analis sekarang. Menurut aku ya. Iya. Menurut aku ya. Iya. Iya, Ya terus apa? ambil Brody. Kecuali Geek mereka tutup Brody-nya. Atau Saran kan? Menurut aku ya. Iya. Menurut aku ya. Iya. Ya aku apa? mikir dulu, sayang. Pancing Aduh. banget. Bung Harit, untuk Geekset karena kita tahu dengan marksman physical ini kalau kena magical damage tentunya masih bisa masuk damage-nya, kecuali apalagi nggak bisa ditahan sama Wind of Nature kan. Jadi mereka nggak mau ngambil celah lah, kasih Harit ke tangan seorang Skylar. Marcus mereka nggak akan bisa ngepick wah, berarti kalau mau mainin sisi itu Brody-nya dibuang, bener kan? Geekset nih pinter dong nggak Zaf ya? Ngeri banget ya Geek Slate sekarang ya. Dan Iya. sekarang ada terbuka bebas untuk EXP liner terlebih dahulu kalau menurut aku pribadi. Kenapa sekarang posisinya Lemon butuh untuk jump in ke arah belakang. Lapu sih. menurut Lapu aku. ya enak sih. Aku Lapu juga sih. setuju sih. Lapu enak banget sih kalau begini. Oh, Arlot, ambil Arlot, oke. Kalau ambil Arlot, bisa sih mainnya kayak lo tadi, mainin Regen HP. Emang aku diajarin Profesor KB, aku baru kemarin pakai Arlot satu kali, baru sekali. Item damage 1, sisanya tank. Pasti Iya. sama kayak si Luka-Luka gitu, bedanya adjustable aja tanknya seperti apa. Dia bawa blue, bawa Lancelot ya. Berarti junglernya bakal assassin. Kalau RRQ mereka mau bawa magic damage, Elis kah? Apa? Magic damage mid lane, apa? EXP? Buat bot lane. Oh, God lane. Aku sih menurut aku lebih ke arah hero-hero marksman, tetap marksman sih. Marksman. Mereka butuh antisipasi kalau Albertnya nggak Moskov. perform. Moskov, Atau dia mau main Beatrix, kalau dia mau main Beatrix lagi, tapi Moskov tuh punya space jauh loh. Iya. Terhadap itu, ini Melissa.
Oh iya, Sekalian. Melissa juga oke sih. Ini Melissa. Oh dia bawa Irita, oke. Oh. Setidaknya bisa ngasih poke damage itu dari arah yang cukup jauh lah. Ini malah ditempel tau. Semakin dekat ini sama si Pasha-nya kayaknya menurut aku. Justru dia coba tumbangin Mencoba Pasha mendekat. dulu ya. Mencoba mendekat. Oh deh. Tapi kalau ngeliat dari efek sisi cukup banyak loh. Cukup banyak ya. Tapi harusnya sih Geek kuat banget di tim fight sekarang ya. Harusnya dia tim fight-nya kuat. Mereka bawa Blue, bawa Lancelot. Lancelotnya pasti Lancelot tank kan. Jadi Kari sama Varsha ini punya spesialnya Blue sama aja bakal main untuk Davin. Alright, apakah kutukan Geek Fam kali ini akan pecah? Atau bahkan tidak ada kutukan yang terpecahkan dan masih berseason-season berlanjut? Ini dia, kesempatan terakhir Geek Fam memecahkan kutukan mereka. Yang di rumah jangan lupa di-share, jangan lupa dukung tim favorit kalian, karena di MPL Arena juga mendukung tim favoritnya masing-masing. Jangan mau kalah dengan yang di rumah ramenya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Inilah game penentu apakah Geek mereka mampu untuk mendapatkan satu kemenangan dari RRQ yang sejauh ini dari season 4 mereka belum bisa dapetin hal tersebut. Atau justru RRQ masih menahan Geek yang sekarang, meskipun kita tahu mereka udah stepping up banget di season yang ke-11 kali ini. Tapi Albert dan juga Dejana QT memainkan assassin yang sama sebenarnya, namun dengan build yang berbeda. Dari Albert akan lebih bermain agresif, tentunya dengan beberapa physical damage yang dimiliki oleh Albert. Dan bahkan kalau kita ngeliat Dejana QT di sini bakal lebih memainkan gimana caranya sustain team fight untuk Geek Slate. Mereka punya glue yang bisa untuk mencuri ke area belakang, apalagi dengan Divan Judson yang bisa meng-cancel satu body manipulation untuk seorang Rainbow. Sementara di area midnya ini harus agak sedikit bersabar untuk Aboy, karena kita tahu Rainbow mampu untuk melakukan clear dengan cukup cepat dengan Fight Crystal juga Fight Blast. Dan sepertinya dari RRQ mereka harus mulai peka dengan keberadaan Scalar yang mulai di pressure. Dan bahkan Scalar mau nggak mau harus bermain cukup sabar. Potensi dari Baloyski memang belum punya level 4, belum ada Divan Judgment untuk menarik Scalar, tapi poke damage yang akan diprioritaskan untuk X-Slate. Dan mau nggak mau Finn harus ngelakuin babysit ke bawah, sementara Kadera udah melihat hal tersebut. Dan Albert kali ini udah punya cutthroat, bahkan masuk Finn-nya masih dibuah. Aero defense yang langsung di-follow up dengan sangat-sangat baik untuk Albert. Menjadi first blood by Samsung Galaxy S23 diamankan oleh RRQ. Dan Finn bersama dengan Scalar mereka harus bermain agak sedikit sabar, menunggu rotasi yang bisa dibawakan oleh Albert dan juga Rainbow tentunya. Karena Baloyski ini mereka bermain yang cukup berani untuk mendapatkan inisiasi, sementara Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai muncul di menit kita yang kedua. Turtle pertama yang harusnya bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Geek tanpa adanya proses yang bisa dilakukan oleh RRQ, karena Albert lebih memprioritaskan untuk mendapatkan Turtle, dan sementara Baloy akan dipukul mundur dengan satu buah Void Crystal dari seorang Rainbow. Lagi-lagi Turtle yang mungkin bisa diperhitungkan kembali oleh tim RRQ. Kalau misalnya ini Turtle yang mahal dari awal, sedikit demi sedikit mereka lepaskan, tapi dia Judgment nah didapatkan, tapi lihat apa tempat sana, Cutthroat gagal berhasil mendapatkan siapapun. Dia malah temuin pasukan dari RRQ gagal berhasil mendapatkan satu point kill pun. Dan nampaknya luar manipulasi dibuka, dipasang begitu saja, dibakar satu pemain dasar tembakan Rainbow yang harus keluar bersama dengan resource yang dia miliki. Flickernya pun sampai mau tidak uang dikeluarkan. Harus sih, daripada terpick off ya dari seorang Rainbow sendiri dengan mungkin area Vivek yang cukup besar dari Aboy di sini. Tentunya dari segi high ground akan dipilih dimenangkan oleh Geek Slate. Sementara dari Lemon bersama dengan Albert mencoba untuk menumbangkan Luke di sini, kata betul sudah mulai connect. Luka datang ke Lemon masih memaksakan satu point kill dari bottom lane. Juga akan ada point kill yang tertukar. Satu sama mirroring saja. Walaupun sesungguhnya yang lebih unggul adalah RRQ dengan adanya istilah ketumbangan, tapi Scalar where are you going? Scalar mencoba untuk melakukan facing, berhasil mendapatkan satu buah point kill, tapi tidak adil ditukar dengan seorang diri dari Scalar. Top lanernya bahkan better effect membuat Jana Kitty kali ini lebih pede untuk bisa masuk ke dalam pasukan dari RRQ. Iya, terlalu memaksakan sedikit ya dari Skylar, karena mungkin dia tahu rotasi dari Albert udah mulai berjalan ke area bawah. Cuma posisi dari Skylar ini udah low banget dan agak sedikit dirugi buat RRQ, karena yang awalnya mereka berhasil untuk membangin Luke ditukar
Viper sama Finn itu sebenarnya udah dipegang sama Reki. Cuma ketika Scalar tumbang, Albert cuma bisa dapetin satu pemain dan Kaderanya tadi masih bisa mundur. Albert masih mau lebih. Lihat, juga Joanna Kitty. Hitung terus. Joanna Kitty ini agak cukup berbahaya. Permainan seorang benar-benar luar biasa. Objektif on point game dilakukan. Tapi Albert gak bisa masuk. Penjelasan dari gas cepat. Bukan masih dilakukan. Albert bukan posisinya. Tapi Joanna Kitty masih menamatkan. Mendapatkan oleh pasukan dari Kingsland. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan sekarang untuk korban selanjutnya. Apoy potensial. Kedua sebelum double kill. Lemon. Where are you going, Lemon? Gak bisa bertahan. Kadera tersalah because of the bottom lane. Kadera menjadi korban yang harus didapatkan oleh seorang Albert dari Turtle. Kali ini Albert berhasil mendapatkan Kadera. Di sini di mana dua dari English berhasil mendapatkan potensial Kingsland. Sedangkan satu poin kill lagi-lagi diamankan Albert. Dua kali solo pick off yang didapatkan sangat mahal dari seorang Albert. Tapi kelihatan targeting dari Kingsland, mereka lebih berfokus numbangin Scalar. Siapapun yang bisa untuk mengincar ke arah Scalar pasti bakal di follow up oleh pemain-pemain dari Kingsland. Bahkan ini harusnya menjadi satu momentum untuk Albert. Kalau dia cukup free, harusnya dia bisa untuk menemukan pemain-pemain dari Kingsland. Tapi ya minusnya itu, mereka akan kehilangan Scalar di waktu yang cukup cepat. Bahkan dengan adanya satu buah Curse of Crow dari seorang Aboy di sini yang ngebuat seorang Scalar mampu untuk terstun. Dan bahkan look, dia bakal 1v1 dengan Lemon saja. Reds gagal didapatkan. Flicker berhasil membuat Policy bertahan hidup, tapi lihat Robo Manipulations. Cancel berhasil didapatkan. Menuju ke arah depan, Pedro Esther memfollow-nya pasukan dari RRQ yang kali ini mendapatkan kerugian ketika Policy ditumbangkan. Defense judgment-nya pun tidak ada artinya lagi. Ketika informasi telah diberikan tidak ada flicker all in yang dilakukan pasukan RRQ ternyata membuat Kingsland tidak bisa menyelamatkan Policy-nya kembali, Momochan. Ya, dan dengan adanya Varsha dan juga Eve ya, ini cukup penting tentunya untuk penggunaan skill yang dimiliki oleh kedua mid laner ini. Biasanya kalau Tika yang ngebuka tidak yang terlebih lama seperti mungkin Red Bull akan menyimpan dengan satu barrier manipulation ya. Ketika Aboy udah ngebuka Feather Aspect, mungkin dia bisa dibalikan sama Rainbow dengan barrier manipulation. Jadi penggunaan skill timingnya ini benar-benar harus diperhitungkan oleh kedua mid laner. Oke, dengan Joanna Kitty berada di garis depan. Taruh langsung Blackheart! Bukan Gatling didapatkan, Rainbow menjadi satu Joanna Kitty membuat satu buah cindera mata dari para pasukan RRQ. Kehilangan Paloski nampaknya bukan masalah selama satu dari pasukan RRQ gagal mereka dapatkan. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Gold Scalar juga di arah bottom lane, mencoba untuk dominasi. Tapi again and again, Profesor KB udah bilang, objektif gaming, perebutan objektif, power of retribution dari seorang Albert ini mungkin udah harus diperhitungkan. Karena beberapa kali gagal berhasil mendapatkan di saat momen-momen tertentu. Dan jika tidak ada perubahan atau mungkin power of retribution-nya kali ini sedang tidak pede, ada baiknya langsung ada dipecat. Lemon hilang terlewat begitu saja. Sebelum menyelesaikan apa yang aku bicarakan ternyata di arah top lane sana. Ada satu poin kill yang didapatkan. Joanna Kitty nggak bisa bertahan kembali. Dia memilih untuk mundur dibandingkan harus memasakkan mempertahankan turret di arah bottom lane. Dan tadi, maksud aku, kalau misalnya dari segi kepedean untuk retribution yang tidak ada, ada baiknya Ganyang terlebih dahulu. Kita lihat Albert, Arsenal yang didapatkan, satu buah poin kill, terlalu passing. Tidak bisa diselamatkan kembali, Policy akan menjadi korban kedua. Kami lihat Scalar di depan sana mencoba untuk melakukan cutting. Sandwich gaming yang dilakukan Scalar masih belum efektif karena Scalar tidak memiliki damage. Sedangkan Luka, where are you going? Luka terlalu dive in. Luka tidak boleh jumawa. Kita tahu Luka sulit untuk ditumbangkan, bahkan split belum dikeluarkan sama sekali sama dirinya. Iya, dan bahkan nggak ada cover yang bisa dilakukan oleh Gigset karena pemain-pemain dari RQ mereka lebih siap untuk mundur pemain dari Gigset. Tapi kalau ngomongin masalah retribution yang akan kita bahas sebelum adanya emblem kali ini dengan satu buah emblem yang cukup berbeda dari kedua. Oke, Tyler Rush is on point. Sangat coba dipaksa dan Afrika bisa menyelamatkan posisi dari seorang Albert. Masih mau lebih. Betapa sakitnya kasus yang dimiliki. Kadera bergabung bisa bertahan. Flicker pun tidak sempat digunakan. Albert sang bayi alien mengamuk kali ini. Dan ingat ya, Albert ini bawa high and dry. Jadi kalau untuk 1v1 situation
Albert. Dan bahkan Luke kali ini udah nggak bisa sembarangan untuk masuk sih menurut aku ke area backline-nya, apalagi kalau pemain-pemain dari Geeksled mereka nggak punya resource skill yang cukup. Dari Aboy nggak punya Feather Astrek, Janak itu mungkin bisa untuk menghalau pemain-pemain dari RQ dengan ada Tondros dan juga Puncur. Tapi ketika Luke-nya udah maju ke area depan dan Kadera dan bersama Aboy ini nggak siap untuk nge-cover, ini bakal jadi poin yang mungkin sia-sia untuk Geeksled karena RQ bisa ngembangin Luke kapan aja. Oke. Tapi di sisi sebaliknya, 2000 gold difference ini agak cukup membuat pasukan RRQ mereka harus lebih kuat dari segi fight. Di depan sana mereka all in menuju ke arah satu poin dia Wunde. Tidak lagi berisasi. Albert memilih untuk mundur. Kacau tembakan ditahan. Untuk seorang Kadera. Pedal strike defensif. Dan Albert masuk. Masih di satu poin. Tim penjatuh gagal membuat seorang Albert tertunda di depan sana. Cara kini terkejar terheran-heran. Terlihat dengan adanya tim fight yang langsung dipaksakan. Mereka tidak mengekspektasikan kalau Lordnya akan di tangan dari tim RRQ. Masalah dengan Luke tumbang, ini negara depannya udah nggak ada dari Geeksled dan Jarak itu akan lebih berfokus gimana caranya dia dapetin retribution untuk objektif Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon 90%. Kalian tinggal nungguin pakai aja promonya dan juga scan QR code di bawah sini. Jangan sampai dilewatkan karena promonya tentunya akan memberikan kalian banyak banget keuntungan. Dan yang pastinya kalau kita ngomongin retribution memang kita harus mengakui Albert tidak setajam dari season sebelumnya untuk power of retribution, dan bahkan nggak bisa dipungkiri dia terkadang suka untuk kehilangan beberapa objektif yang cukup penting. Tapi dengan adanya pressure yang diberikan oleh RRQ di sini, Jana Kitty jadi mulai insecure, mulai overthinking. Apakah dia memang harus dapetin objek satu buah retribution 9 poin atau dia harus naik fighting? Jana Kitty jadi pilihan utama dari seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Camping saja yang dilakukan. Ada super minion bergerak di arah mid lane. Pasukan dari RRQ dengan item yang mereka miliki. Momo-chan, silakan. Kali ini dan Stellar masih memegang unggul dari segi networknya. Windtalker di tangan udah punya critical chance juga dari satu buah Berserker Fury. Di mana tentunya untuk menumbangkan item-item defensif dari Geeksled yang kita tahu ini garda depannya Luke yang mudah untuk ditemukan. Tadi aku bilang ketika dia masuk dia bisa diculik oleh pemain-pemain dari RRQ, dan bahkan Finn harus berhati-hati, harus bermain agak sedikit sabar karena melihat juga tentunya minion yang masih mencoba untuk memukul turret di sini dimiliki oleh Geeksled. 6 turret di tangan RRQ di 12 menit kita. Tapi ingat kalau dibawa ke arah late game, Kadera ini punya potensi yang luar biasa untuk kebalikin keadaannya dengan cultivators yang sebenarnya base culti masih dipegang oleh RRQ sebanyak 5.000. Tapi kalau kita melihat Skylar yang saat ini sulit banget sebenarnya untuk digapai oleh pemain-pemain dari Geeksled, ini justru mungkin menurut aku itu yang harus dimaksimalkan oleh RRQ. Kasih space yang cukup banyak ke arah Skylar. Albert bakal berfokus mungkin ke arah backline, ke arah Boy dan juga Kadera, sehingga tim fightnya bakal kepisah. Luke soalnya bakal dive in masuk ke area belakang untuk nyari Skylar ya. Oke, kalau melihat adanya pasukan Geeksled ini sebenarnya agak kepecah fokus Momo-chan. Targetingnya mereka agak sedikit bingung. Pertama, mereka harus coba incer Albert. Dia punya power champion yang cukup tinggi. Kedua, mereka harus menangkap Skylar. Dan ingat, defense judgment hanya untuk satu. Walaupun dengan adanya kita lihat team fight yang sustain yang bisa dipegang oleh Geeksled, tapi gimana caranya? Targeting mereka ini ke orang yang tepat. Dan sedangkan sekarang mereka sedang bingung. Mereka tumbangin Albert, tapi mereka harus ngeluarin banyak sword skill. Mereka dapetin Skylar yang terlalu bebas. Lemon di arah belakang, Rainbow udah pasti tidak mungkin mereka gapai. Jadi targeting terlalu banyak. Geeksled bingung. Siapa harus dia target terlebih dahulu? Setuju. Dan ini mungkin yang membedakan ya dari kedua marksman, di mana Kadera kan harus benar-benar mikirin positioning dia. Dia cuma punya flicker dan juga Phantom Star sebenarnya untuk kabur dari kejaran pemain dari RRQ. Sementara Skylar nih kita tahu Erital ini bisa basic attack sambil mukul, jadi itu mungkin keunggulan dari Erital sendiri. Tapi lagi-lagi seperti yang Oji bilang, emang targeting dari Geeksled ini harus pas banget. Mereka main pick off dengan ngebawa kaja satu buah Divine Judgment yang sebenarnya kalau mereka nyulik satu target yang gak maksimal, ini bakal kalah dari segi tim fight-nya. Oke, dan aku akan sedikit bingung dan kali ini lihat flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Berdasarkan telah terdeteksi posisi dia serang Aboy. Tapi lihat Pawlowski memiliki cover yang sangat luar biasa mahal. Dan Finn di depan sana membalikan keadaan. Oh, play by Finn. Oh my god. 1 juta IQ membuat Finn membalikan kembali keadaan. What a play from Finn. Itu kayaknya otak kayak gue yang cuma makan ciki makan nyampe begitu mikirnya. Itu kayak dikalkulasi deh sama Finn. Ini berapa lama lagi dia turun dari pangkuannya split
sekali, Momo-chan. Ya, itulah yang membedakan kita dengan pro player ya. Semua udah dikalkulasi, dan bahkan RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan objektif Lord by Samsung Galaxy S23 tanpa ada kontes yang bisa dilakukan lagi. Karena lagi-lagi aku bilang, ketika lu tumbang, garda depannya udah pasti gak bakalan strong. Kecuali mereka memang bawa game ini ke arah late game, dan kita udah punya banyak banget item yang bisa kita lihat dari dunia games. Dimana kali ini dari JRQT udah punya antivirus, dan bahkan dengan HP yang bertambah dengan Guardian Helmet, namun Finn gak berhasil untuk menculik dua pemain di area atas. Namun setidaknya informasi didapatkan, dan pemain Geeksled ini bakal dipukul mundur sembari menunggu lot yang akan berjalan ke area atas. Padahal ya, kalau tadi Finn dapat pun ya, itu nggak ada yang bisa follow up tuh, masih terlalu jauh tuh. Finn malah bisa dibalikin keadaannya, tapi untungnya nggak kena, jadi Finnnya nggak langsung kemakan lah, karena Finnnya nggak punya flicker. Iya. Ya kan? Tapi gitu ya, pasif covernya juga ngeselin loh. Yang Nambah nambah HP, ha. betul. Lumayan satu hit itu meter defense judgment menuju ke arah seorang Lemon. Keputusan yang salah nampaknya membuat Lemon masih bertahan hidup di garis depan. Pasukan dari RRQ tidak ada defense judgment, informasi telah diberikan membuat seorang Albert bebas harusnya bisa ke arah belakang. Tapi Albert memilih untuk one by one situation dengan seorang Chana Kitty. Masuk ke arah belakang, apa yang menjadi pilihan Albert? Bisa-bisanya dia masuk ke dalam tanpa adanya purple ball. Iya. Dan Finn terperangkap di garis depan sana dan harus menjadi korban selanjutnya. Lemon memberikan badan dan dirinya. Pasukan dari RRQ mereka agak sedikit miss move, membuat pasukan RRQ harus mundur. Geeksled mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya miss move dari pasukan RRQ. Mau nggak mau Finn harus masuk, kecuali Albertnya tadi bisa dapetin satu ke arah Janda Kitty di area bottom lane. Cuma masalahnya Albert tadi nggak bawa purple buff, energinya itu udah benar-benar minim banget, terbatas. Mau nggak mau Finn harus masuk untuk menghalau follow up yang bisa dibuka sama Geeksled tadi. Lebih baik Finn yang tumbang dibandingkan Albert yang tumbang. Iya, immortal lagi, sama Iya. immortal pecahnya. Itu bakal mahal banget untuk Araki setidaknya. Tapi Geeksled, mereka udah oke, mulai kelihatan siapa yang mau mereka culik. Flicker menuju ke arah seorang Rainbow. Belum ada reward manipulation yang telah dibuka begitu saja. Apa yang menjadi pilihan utama setelah tidak dilakukan? Impian tumbang Albert Silverboy. Tapi miscable yang dilakukan membuat seorang Albert terperangkap di pasar dan shutdown. Lelka berhasil mendapatkan skyline. Tinggallah hidup penjara. 2 poin kill yang sangat mahal membuat pasukan RRQ mereka terperangkap di dalam base-nya sendiri. Sang Raja terperangkap di dalam bentengnya. Apakah dia tahan dari pasukan RRQ dengan ada base turret yang mencoba dipecahkan pasukan Geeksled. Fokus ke arah Finn, disoningkan begitu saja. Fokus ke arah base-nya, gak bisa mampu terjadi. Lemon hilang, immortality dia pecah, dan ini bencana. Kutukan yang pecah berhasil diamankan Geeksled. Kutukan Geeksled dipecahkan pada season ke-11. Sang Raja dari skala